pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pagi ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa beribadah bersama walaupun masih online dan di rumah kita masing-masing. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita senantiasa menyertai dan senantiasa akan memberkati kehidupan kita masing-masing. Dan kita akan memulai ibadah kita masuk di dalam doa teduh. Hatiku siap, ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ibadah pada pagi ini, kita mulai dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya memberkati ibadah kita pada pagi ini, amin. Kita menyambut dengan pujian KPPK 28, Mulia, Majesty. Kingdom
kita masuk di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau Allah Tuhan kami. Engkau layak dimuliakan. Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kami kesempatan demi kesempatan ya Tuhan. Untuk kami sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Untuk ibadah pada pagi ini. Kami mau menyerahkan dari awal sampai akhir dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini beribadah masing-masing di rumah dan beribadah bersama dengan keluarga. Tuhan kiranya memberkati setiap keluarga-keluarga. Tuhan memberkati juga setiap anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini. Yang mungkin mereka di dalam ibadah ada dalam keadaan sakit, ada di dalam banyak pergumulan ya Tuhan. Bapa, kami mohon supaya campur tangan Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga akan menolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk bisa dan mampu melewati hari-hari di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Dengan hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Walaupun di dalam keadaan yang mungkin sulit. Tetapi kami percaya Tuhan akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Yang senantiasa menopang kami, memberikan semangat bagi kami, memberikan kepada kami juga sukacita daripada surga, untuk kami boleh tetap bersyukur, bersukacita di dalam keadaan apapun. Bapa, kami menyerahkan Tuhan ibadah pada pagi ini. Kami mohon supaya Tuhan Engkau menguduskan dan menyucikan kami, melayakan kami ya Tuhan, ketika kami datang menghadap hadirat-Mu. Tuhan, tolong kami, supaya hati kami selalu Tuhan, dipenuhi dengan kasih daripada-Mu ya Tuhan. Hati kami boleh terbuka untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Hati kami juga dipenuhi juga ya Tuhan oleh kekudusan-Mu. Sehingga kami Tuhan layak di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan untuk ibadah pada pagi ini sekali lagi dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan dari awal sampai akhir. Mohon kiranya Tuhan memberkati ibadah pagi ini. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan akan menjadi pelita bagi kaki kami. Dan menjadi terang bagi hidup kami. Bapa, inilah doa dan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan permohonan kami, mohon kiranya Tuhan melayakan kami untuk pagi ini di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita bersyukur untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun dalam hidup kadang kita bisa kecewa, kita mengalami masa-masa yang sulit, kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kita merasakan bahwa orang-orang yang kita kasihi juga tidak peduli kepada kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan senantiasa Allah yang senantiasa menjadi gembala yang baik bagi kita. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Yehezkel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan petunjuk hidup baru pada pagi ini terambil dari Matius 5 ayat 4 dan Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, biarlah petunjuk hidup baru dan juga berita anugerah pada pagi hari ini memberikan kepada kita hati yang selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingat bahwa Tuhan senantiasa juga akan memberikan penghiburan, pertolongan bagi kita, memberikan juga kelegaan, kelepasan bagi hidup kita. Ketika kita berada di dalam tekanan, ketika kita berada di dalam kekecewaan,
Ketika kita berada di dalam masa-masa yang sulit dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan kita adalah Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, kita meresponi akan berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru pagi hari ini. Biar menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi hidup kita. Dan biar pujian ini juga membawa kita semakin mengerti akan isi hati Bapa kita, yaitu Bapa yang sayang kepada anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya. Bapa besar sungguh kasih setia. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih.
Saya mengajak jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Dan kita mengucapkan dengan satu iman yang percaya kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu mengambil waktu untuk sungguh-sungguh dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sugianto. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Tak ku buka mata hatiku, tak ku buka mata hatiku, dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Tak ku buka mata hatiku, dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kami persilakan hambanya Bapak Pendeta Sugianto.
Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita kembali untuk berdoa. Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan, pengharapan, penghiburan bagi kami. Kami mau belajar bersama-sama, kiranya kasih karunia-Mu melalui kuasa Roh Kudus membimbing, menyertai, dan memberikan pengertian kepada kami. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari Mazmur nomor 88. Namun bagian ini saya tidak membaca semuanya, saya hanya membaca ayat yang kedua, 3, dan keempat. Mazmur 88, ayat yang kedua. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Saudaraku, setiap kita tentu pernah merasa kecewa atau dikecewakan. Kekecewaan terjadi karena apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami tidak sesuai dengan pengharapan atau sebuah ekspektasi yang kita miliki. Berbagai hal yang tidak sesuai dengan harapan atau sebuah kenyataan yang kita hadapi itu, saudara-saudara, menjadikan kita itu kecewa. Banyak hal sesungguhnya di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, ketika apa yang tentunya kita pikirkan itu indah baik dari awalnya, ternyata itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, saudara-saudara, itulah yang menyebabkan kita menjadi kecewa. Suatu kali saya membeli barang dari aplikasi, saudara. Tentu saja ketika melihat gambar, lalu kemudian detail produk yang saya lihat, yang saya baca, barang itu nampak bagus dan tentu saja murah. Akhirnya saya membeli. Namun ketika barang itu datang, aduh saudara, sangat mengecewakan bahwa apa yang dilihat di gambar, apa yang terjadi dengan barang pesanan itu, saudara-saudara, ternyata jauh dari sebuah ekspektasi. Apa yang saya lihat tidak seindah yang saya lihat dan sangat mengecewakan. Tentu saja saudara, ini tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan pada waktu itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita banyak hal sesungguhnya yang membuat kita kecewa. Suami atau istri kecewa kepada pasangannya. Ada seorang anak yang kecewa kepada orang tuanya, orang tua kecewa kepada anaknya. Di dalam dunia pekerjaan kita bisa kecewa. Di dalam pertemanan kita bisa kecewa. Di dalam relasi kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita bisa menjadi kecewa. Bahkan di dalam dunia usaha kita bisa kecewa. Saudara-saudara, kekecewaan juga bisa terjadi di dalam dunia pelayanan kita. Iya, di dalam dunia pelayanan kita kekecewaan terjadi karena apa yang kita lihat atau apa yang kita alami tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kekecewaan terjadi karena kita begitu besar menggantungkan sebuah harapan kepada seseorang dan ternyata harapan itu tidak menjadi kenyataan. Itulah yang membuat kita kecewa. Kekecewaan juga akan membuat kita menjadi marah, sedih. Lalu kemudian saudara bisa menimbulkan satu luka batin di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, inilah yang menjadi pergumulan di dalam jiwa kita. Nah, saudara, kekecewaan juga menjadikan kita tidak lagi respect kepada yang bersangkutan. Kita ini sesungguhnya mudah kecewa ketika situasi, kondisi tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan.
kemudian sesuatu yang kita harapkan berjalan dengan tidak mulus, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah saudara-saudara, suatu kali saya bertemu dengan teman yang sudah lama dia nggak ke gereja. Lalu kita masuk ke sebuah warung kopi dan kita ngobrol di sana. Setelah ngobrol ke sana kemari, mulailah dia bercerita tentang kekecewaannya. Saudara, dia mengatakan demikian. Aku itu sungguh kecewa. Saat keadaanku lagi terpuruk, aku itu minta tolong kepada seseorang. Dan aku berharap bahwa dia bisa sedikit membantu dengan apa yang sedang aku hadapi. Kalau dia mau bantu itu enggak ada masalah sesungguhnya. Pada waktu itu benar-benar aku kejepit. Lalu kemudian dia mengatakan, aku sangat kecewa. Bukan pertolongan yang aku dapatkan, tapi makian. Malah aku dibodoh-bodohin. Itu yang membuat aku jadi kecewa sekali. Kalau nggak bisa bantu ya nggak apa. Tapi jangan menyakiti dengan kata-kata. Sampai sekarang saya masih belum bisa menerima hal itu. Sangat menyakitkan. Lalu kemudian saya bertanya, lah terus kenapa kamu nggak ke gereja? Sudah lama kamu nggak ke gereja. Lalu dia menyaut, wah kalau itu ceritanya agak panjang. Sebetulnya dia mau menceritakan, lalu tiba-tiba saudara handphone dia berdering, ada panggilan masuk. Lalu kemudian dia mengatakan, next time aja aku cerita tentang masalah ini. Lalu dia buru-buru meninggalkan saya karena memang ada sesuatu yang memang harus dia kerjakan. Saudara-saudaraku, kecewaan juga tidak bisa dihindari di dalam kehidupan rohani. Di dalam perjalanan rohani kita. Ya, tidak sedikit orang kecewa kepada Tuhan. Merasa bahwa Tuhan tidak lagi peduli kepada dirinya, seakan Tuhan berdiam diri dan tidak menghiraukan pergumulan yang dia hadapi. Seseorang bisa kecewa saudara sebab doa-doa yang dia naikkan, harapan dia menjadi kandas, tidak ada respon atau tidak ada jawaban dari Tuhan. Dan apa yang dia minta itu saudara tidak menjadi kenyataan, tidak seperti apa yang dia inginkan. Saudara, memang seringkali saya juga mendengarkan ketika seseorang sharing, menceritakan kekecewaannya kepada Tuhan yang membuat dia tidak lagi datang ke gereja. Dia mengatakan bahwa percuma juga doa-doa yang dia naikkan, tidak ada jawaban dari Tuhan. Bahkan kemudian dia juga mengatakan, aku ini sudah aktif, sudah ingin ikut ini dan itu, persembahanku, tapi seringkali Tuhan itu diam 1000 bahasa dan tidak ada jawaban. Saudara-saudara, cerita-cerita dari orang-orang Kristen yang mundur dari imannya. Orang itu tidak mau lagi pergi beribadah atau ke gereja. Bahkan tidak mau lagi melayani, mundur dari aktivis pelayanan. Dinyatakan bahwa ia sangat kecewa kepada Tuhan. Mereka mengatakan ya percuma ke gereja, percuma melayani, percuma berdoa, tidak ada perubahan, tidak ada jawaban. Pada akhirnya dia mengatakan memang Tuhan itu ada. Kalau ada pastilah ia mendengar doa saya atau apa yang saya minta. Saudara, memang Tuhan seringkali mungkin kita rasakan seakan-akan diam, tidak ada jawaban. Seringkali orang kecewa ketika Tuhan benar-benar tanda kutip membiarkan kita di dalam pergumulan itu. Saudara, kekecewaan yang Anda alami juga seringkali dialami oleh para pemazmur. Kalau kita membaca di dalam mazmur-mazmur, ada banyak mazmur-mazmur keluhan. Ada banyak mazmur-mazmur yang disebut dengan mazmur ratapan. Dan kali ini kita membaca dari Mazmur 88 yang ditulis dengan jelas di dalam ayat yang ke-1. Dia menyebutkan namanya sebagai Heman orang Esrahi.
Pemazmur ini saudara mengalami satu pergumulan atau penderitaan yang amat sangat berat. Ia merasakan bahwa ajalnya juga semakin dekat oleh karena penyakit yang dideritanya. Ia berseru-seru kepada Tuhan siang dan malam, namun Tuhan seakan diam. Tuhan seakan meninggalkan dirinya. Saudara bisa membaca itu dari ayat 2b, kemudian ayat 3 dan ayat yang ke-14. Keadaan dari penulis ini, pemazmur ini adalah memburuk. Karena apa? Karena dia merasa Tuhan diam 1000 bahasa. Saudara, di dalam Mazmur ini sesungguhnya penulis ingin menunjukkan kepada kita, mengungkapkan tentang sejarah perjalanan hidupnya yang begitu kelam. Seakan dirinya itu berada di dalam tempat yang gelap. Ia jujur, ia sudah mengakui dosa kesalahannya. Dia mengungkapkan kesedihannya, kekecewaannya, pengharapannya, ketakutannya, bahkan kesengsaraan yang sedang melingkupi hidupnya. Kalau saudara membaca di dalam ayat 2 sampai dengan ke-8, kita bisa melihat bagaimana keluhan kesakitan yang dialami begitu rupa sehingga ia menggambarkan dirinya sedang menuju kepada kematian. Pergumulan itu membawa dirinya seperti masuk ke dalam kegelapan. Dan dalam ayat yang ke-9, dia merasakan kesendirian. Banyak orang meninggalkan dirinya. Orang-orang dekatnya menjauh. Tidak ada perhatian. Tidak ada pertolongan. Hal ini semakin membuatnya tertekan. Yang membuat dirinya kecewa. Saudaraku, dan kita juga bisa melihat bagaimana di masa-masa kelam seperti ini, di saat kekecewaan mulai melingkupi di dalam pikiran dan hatinya, kita bisa melihat bahwa ia tetap berseru kepada Tuhan. Ia tetap berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan. Ia mau belajar untuk terus-menerus menyerahkan kasusnya ke dalam tangan Tuhan. Dia berseru dengan mengatakan, "Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu." Itu di dalam ayat yang ke-14. Memang saudara-saudaraku tidak bisa dipungkiri di dalam bagian ini bahwa tatkala kita banyak menghadapi sebuah pergumulan, kita sesungguhnya bisa terjebak dengan yang namanya kekecewaan. Namun pertanyaannya, kepada siapa kita berkeluh kesah? Kepada siapa kita bisa mengungkapkan perasaan kita? Bukankah kita memang lebih condong untuk menyimpannya itu di dalam diri kita sendiri? Mungkin kita juga bercerita kepada teman dekat kita. Namun seringkali justru kekecewaan semakin menambah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa teman yang diajak sharing mampu istilahnya menyimpan rahasia kita, atau paling tidak saudara-saudara memberikan satu kata-kata penguatan. Dan mungkin juga kita hanya berharap dia mau mendengar saja. Tapi seringkali saudara cerita-cerita pergumulan kita terbalik dan itu kemudian menyerang kita seperti bumerang. Kita malah dimarahi, kita dipersalahkan, kita dibodoh-bodohkan, dan itu sangat menyakitkan hati, bukan? Saudara, tatkala pemazmur seakan berada di dalam situasi kegelapan ini, dia menyatakan iman percayanya kepada Tuhan. Di dalam doa penyerahan, ia kembali merasakan ketenangan yang luar biasa. Pemazmur mampu untuk melihat titik terang penghiburan. Dan itu menjadi satu kekuatan di dalam pergumulan kegelapan yang ia alami. Saudara, ia mencoba untuk terus percaya kepada kasih setia dan anugerah Tuhan. Itu yang kita bisa membacanya. Ia mencurahkan segala isi hati dan pikirannya kepada Tuhan. Meskipun siang dan malam ia berseru-seru kepada Tuhan dan belum mendapat jawaban. Namun ia tetap belajar untuk teguh di dalam pengharapan.
ketika beban serasa semakin berat, rasa putus asa mulai merambah di dalam jiwanya. Kekecewaan mulai mengurungnya. Namun kita bisa membaca dari bagian-bagian ini. Pemazmur tetap belajar membangun relasi kedekatan dengan Tuhan. Saudara, inilah yang bisa kita lihat. Dia memulai Mazmur dengan sebuah pengharapan yang luar biasa. Mazmur ini unik, dia mengawali dengan kekuatan pengharapan. Lalu kemudian di ayat-ayat berikutnya kita membaca tentang pergumulan yang sesungguhnya terjadi. Dan dia menunjukkan kepada kita, memberitahu kepada kita, pergumulannya itu belum selesai. Saudara, bagaimana dengan diri kita? Di saat pergumulan dan masalah itu datang bertubi-tubi, kekecewaan mulai memenuhi hati dan pikiran kita. Apakah kita juga masih bisa melihat terang kasih Tuhan? Apakah kita terus memiliki kerinduan dan tekad yang kuat untuk membangun relasi kedekatan dengan Tuhan? Atau sebaliknya, kita berpaling dari Tuhan. Kecewa dengan Tuhan. Dan kita selalu berpikir, Tuhan tidak peduli lagi dengan saya. Tuhan tidak mendengar doa saya. Saudara-saudaraku, benarkah Tuhan selalu mengecewakan? Benarkah Tuhan tidak peduli kepada kita? Benarkah Tuhan meninggalkan kita? Saudara, memang tidak bisa dipungkiri ya, saat kita banyak masalah kita menjadi bingung. Terlebih lagi jika masalah itu begitu mendesaknya, kekecewaan itu mulai merambah di dalam hati dan pikiran kita, mulai mengusik di dalam hati jiwa kita, dan itu seringkali membuat kita yang namanya stres. Saudara, jika kita memperhatikan ya perjalanan hidup kita sampai hari ini, silih berganti pengalaman kehidupan kita, saya ibaratkan kita itu berada di dalam 4 musim. Ada musim panas, semi, gugur, dan dingin. Dan bahwa setiap musim itu memiliki satu keunikan tersendiri. Dan saudara-saudara, ketika setiap musim itu menimpa di dalam kehidupan kita, bukankah anugerah Tuhan selalu cukup bagi kita dan kita boleh melewatinya? Kita sudah banyak sekali melewati pergumulan-pergumulan. Kita sudah melewati banyak sekali masalah demi masalah. Dan kita boleh kuat hingga hari ini. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ada banyak berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Yang itu menunjukkan bahwa kasih karunia, providensia, penyertaan Tuhan itu selalu ada. Kemurahan Tuhan, berkat Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita itu digelapkan karena kita lebih fokus kepada kekecewaan yang ada di dalam benak kita. Sehingga kita tidak bisa melihat berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan kadang memang mengizinkan kita mengalami masa-masa yang paling sulit, masa yang paling kelam di dalam kehidupan kita. Yang sungguh itu bisa membuat kita sangat-sangat terpuruk. Namun seringkali kekecewaan itu karena kita terfokus kepada apa yang kita ingin dapat atau sesuatu yang ingin kita capai. Kita kecewa terhadap seseorang karena kita terlalu tinggi memiliki ekspektasi kepadanya. Kita berharap orang itu bisa membantu, kita berharap orang itu akan menjadi seperti yang kita inginkan, kita harapkan, dan pada akhirnya kita kecewa karena yang kita harapkan itu zong. Tidak ada hal yang terwujud. Seorang teman menceritakan tentang kekecewaan dirinya terhadap pasangannya. Sewaktu ia masih pacaran, ia melihat bahwa calon pasangannya adalah sesosok pribadi yang dapat memenuhi harapannya. Karena dia tidak pernah mendapatkan itu di masa-masa kecilnya. Dalam banyak hal, sewaktu mereka masih pacaran,
Dia melihat bahwa calon pendampingnya itu adalah seorang pribadi yang benar-benar nanti akan bisa menopang dirinya. Dan itu menjadi satu harapan di dalam hatinya. Namun setelah pernikahan berjalan beberapa waktu lamanya, ia mulai melihat bahwa harapannya itu hanyalah sebuah mimpi di siang bolong. Sosok pribadi yang menjadi impian, tumpuan harapan hidupnya malah menjadi sosok yang justru menghancurkan, mengecewakan dan menyakiti hatinya. Lalu ia berkata, saya sudah tidak lagi respek kepadanya. Ya mau gimana lagi, saya kecewa kepadanya. Nasi sudah menjadi bubur. Lalu saya candain dia, sebetulnya kalau sudah menjadi bubur pun masih bisa diolah menjadi makanan yang enak kalau lauknya ditambahin. Saudara, kekecewaan adalah sebuah perasaan kehilangan harapan. Kekecewaan adalah kehilangan konsep bahwa yang diharapkan itu tidak ada perubahan yang pada akhirnya membuat kita menjadi marah, menjadi sedih dan kita menyesal. Terlebih lagi jika relasi kita dengan orang itu selalu diperhadapkan dengan untung dan rugi. Demikian juga saudara-saudara, sesungguhnya relasi kita dengan Tuhan. Ketika seseorang menjadi kecewa dengan Tuhan, seringkali kemudian kalau dibalik dilihat, ternyata saudara-saudara dia hanya mengharapkan Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu adalah relasi untung dan rugi. Celakanya kita malah mempersalahkan Tuhan. Kekecewaan juga menjadikan kita malas untuk bertindak, malas untuk melanjutkan perjalanan rohani kita. Relasi kita dengan Tuhan menjadi hambar, menjadi dingin. Dan maaf saudara, seringkali kita tidak ada gairah lagi untuk mencari Tuhan. Kekecewaan juga menjadikan kita saudara kehilangan fokus akan tugas dan panggilan kita. Dan kita seringkali cenderung saudara untuk membiarkan itu begitu saja. Maka kalau ini terus terjadi, maka kita semakin lama menjadi orang yang skeptis saudara. Nah saudara, di dalam Mazmur ini sesungguhnya kita belajar bagaimana pemazmur di dalam pergumulan yang berat masih melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa sebagai satu sandaran di dalam hidupnya. Di saat kekecewaan melanda hatinya, perasaannya, suasana hati, pikirannya yang campur aduk tidak karuan. Ada ketakutan, ada kemarahan, kesedihan, kesakitan yang luar biasa. Merasa sendiri, tidak ada orang-orang yang mendukungnya. Namun saudara melihat di dalam ayat yang ke-19 itu satu ungkapan yang luar biasa. Menunjukkan kepedihan hatinya, menunjukkan kesendiriannya, kekecewaannya. Dia mengatakan di dalam ayat 19. Darkness is my closest friends. Darkness is my closest friend. Itu terjemahan NIV yang saya boleh menerjemahkan. Kegelapan adalah teman terdekatku. Namun kita juga memperhatikan ini adalah satu kontras yang luar biasa justru di dalam ayat yang kedua. Ketika dia mengatakan di dalam situasi seperti itu, dia mengatakan, Lord, you are the God who saved me. Lord, you are the God who saved me. Itu dalam terjemahan NIV. Kita bisa melihat di dalam kegelapan penderitaan nampak terang sinar kasih Tuhan yang luar biasa. Pemazmur memang mengakui bahwa di dalam dirinya kehilangan harapan. Tetapi dia bisa melihat terang itu yang kemudian menjadi kekuatan dan memunculkan kembali pengharapan. Pemazmur sesungguhnya ingin menunjukkan kepada kita. Sekalipun Tuhan seakan-akan nampak diam. Namun sesungguhnya dia terus bekerja dan peduli. Kita dapat belajar bahwa bukan karena kemudian Tuhan tidak kelihatan. Bukan karena kemudian Tuhan seakan-akan diam. Bukan berarti kemudian Tuhan itu lari menjauh dari kita. Bukan.
Tetapi kita bisa mendapatkan di dalam bagian ini adalah justru ketika Tuhan itu diam, memberikan kesempatan bagi pemazmur juga untuk berdiam dan membiarkan dirinya untuk melihat rencana-rencana Tuhan. Kita bisa belajar bagaimana pemazmur kemudian saudara-saudara bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau ketika dia tidak banyak bicara. Disinilah dia mulai melihat bahwa sesungguhnya Tuhan masih peduli kepadanya. Jangan tertipu oleh kegelapan di dalam hidup Anda. Jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan kekecewaan. Sesungguhnya Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Itu adalah sebuah proses pembentukan buat diri kita. Percayalah bahwa Tuhan itu masih bekerja. Tuhan itu masih peduli kepada saudara. Kita bisa melihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Sesungguhnya ketika dia menjumpai orang-orang yang dalam keadaan terpuruk, keadaan kecewa, penuh kekecewaan. Atau kemudian mereka adalah kehidupan orang-orang yang terbuang, tersisih. Ketika mereka mendapatkan Yesus, mereka memiliki kekuatan dan harapan baru. Lihatlah bagaimana Maria, Marta, Sakius, wanita Samaria, wanita yang kedapatan berzina. Bahkan kita melihat Petrus, Paulus, dan masih banyak lagi. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan pemulihan dari Tuhan ketika mereka fokus kepada Tuhan. Mereka belajar untuk melihat apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka melihat bagaimana Yesus adalah roti hidup yang mengenyangkan jiwa yang lapar. Yesus adalah air hidup yang menyegarkan jiwa yang lesu. Yesus selalu mengulurkan tangan kasih-Nya kepada setiap jiwa yang letih lesu dan berbeban berat itu. Sehingga orang-orang itu akan beroleh kelegaan. Dan itu berlaku bagi saya dan saudara pada saat ini. Sekalipun Anda merasa berada di dalam lubang yang dalam. Sekalipun Anda merasa di dalam lubang yang gelap, Yesus masih menopang Anda. Ia tetap bersama dengan Anda dan tidak pernah meninggalkan Anda. Ya, Tuhan Yesus sesungguhnya sudah pernah merasakan pergumulan, penderitaan, bahkan kegelapan saat ia harus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus tidak pernah mengambil jalan mudah. Ia terus taat menuju kayu salib. Dan Yesus menang. Ia bangkit, ia hidup. Dan itu juga adalah jaminan bagi kita semua. Bahwa janji-janjinya yang sesungguhnya dia akan menyertai kita adalah janji yang nyata. Saudaraku, apapun kekecewaan yang sedang Anda hadapi pada saat hari ini, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita terus saudara berseru kepadanya, memohon kasih, rahmat, kemurahan, belas kasihannya agar kita mengalami pembaharuan hidup melalui pergumulan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika hidup ini terasa berat, katakanlah itu kepada Tuhan Yesus. Ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak dekat, katakan itu kepada Tuhan. Ketika kita merasa tidak kuat lagi, tidak sanggup lagi untuk melanjutkan, katakan kepada Tuhan. Ketika rasa sakit itu begitu menyesakkan di dalam hati kita. Kita tidak akan pernah merasa gairah lagi untuk melanjutkan. Katakan itu kepada Tuhan. Ketika Anda merasa ingin menyerah dari banyak hal, beritahu Tuhan. Ketika Anda merasa keadaan itu suram dan gelap dan tidak ada sinar terang yang menerobos di dalam hatimu, beritahu Tuhan. Katakan kepada Tuhan segala kekecewaan kita. Namun saudara, kita juga perlu waspada. Sesungguhnya kecewaan yang kita alami bisa membawa kepada kita, yaitu kehilangan fokus. Mari kita belajar saudara-saudara dari pemazmur, belajar untuk tetap tenang, belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita harus belajar untuk menenangkan diri di hadapan Tuhan. Meskipun ini sulit untuk kita lakukan, namun belajarlah
untuk mendengar suara Tuhan, yaitu melalui firman-Nya. Di tengah zaman yang serba cepat ini, kiranya saudara-saudara kita tetap belajar untuk mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, menanti waktu Tuhan dengan sebuah keyakinan. Lord, you are the God who save me. Saudaraku, kekecewaan akan terus mengurung Anda selama Anda masih mengandalkan kekuatan Anda sendiri, mencoba mencari jalan kelepasan dengan cara Anda sendiri. Usaha saudara akan menjadi sia-sia sebab kita ini sangat terbatas. Kita perlu datang kepada Yesus yang peduli kepada saudara. Kita mengharapkan kehidupan kita untuk berpegang teguh kepada pribadi yang agung itu. Yang telah mati bagi kita, yang telah bangkit bagi kita. Kita mengharapkan kekuatan itu karena dialah satu-satunya yang bisa memulihkan kita. Menjadikan kita menjadi ciptaan baru. Saudaraku, kepenuhan sukacita dan damai sejahtera sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kecewaan yang kita alami sesungguhnya dapat menjadi sarana bagi kita. Sarana untuk dimurnikan agar kelak kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Kunci untuk mengatasi kekecewaan adalah mengingat kembali janji Allah dan belajar untuk menerapkannya. Ketika kita mengenal Tuhan, kita dapat bersandar pada janjinya yang telah Ia berikan kepada kita, yaitu melalui firman-Nya. Saya menutupnya dengan satu kalimat quote saya. Iman Kristen sejati bukan berarti Anda tidak pernah mempunyai masalah yang berujung pada kekecewaan. Namun melalui rasa kecewa itulah Tuhan membentuk kita untuk menjadi Kristen yang sejati. Kiranya hari ini apapun yang menjadi kekecewaan saudara, mari kita boleh diam di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati kita mohon belas kasihan-Nya. Kita boleh mengakuinya dan mengatakan, aku gak bisa jalan tanpa Tuhan. Mari kita boleh meresponinya terlebih dahulu dengan menyanyikan satu pujian, yaitu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu sebab ku tak dapat jalan sendiri, melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri.
jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku, ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, hanya Engkau yang mengerti kekecewaan-kekecewaan yang ada di dalam hati kami. Kecewaan itu sangat menyakitkan. Hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Balut kembali luka yang ada di dalam hati kami. Rasa kecewa yang begitu menyayat ini ya Tuhan. Mohon Roh Kudus-Mu boleh membebat kami kembali. Biarlah kuasa darah-Mu boleh memulihkan kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam kekecewaan-kekecewaan itu kami justru berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ada kemarahan, ada kutukan, ada kebencian, ada rasa ingin balas dendam. Ya Tuhan, mohon pengampunan-Mu. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami gak sanggup untuk melewati ini tanpa anugerah-Mu. Kami gak sanggup ya Tuhan, karena rasa kecewa ini. Namun kami boleh memandang kembali Engkau ya Tuhan. Fokuskan kami ya Tuhan, melihat karya-Mu di atas kayu salib. Engkau yang tidak pernah menyerah. Engkau yang selalu berkata akan mengampuni kami, bahkan akan menyertai kami. Untuk itu Tuhan kami datang kepadamu. Berkati jemaat-Mu yang pada saat hari ini ya Tuhan, mereka telah mengalami kekecewaan di dalam rumah tangga, pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan gereja. Biarlah Engkau boleh menjamah mereka pada saat hari ini. Kami ingin menaikkan syafaat kami juga sekaligus
mengingat saudara-saudara kami yang kena COVID, yang harus isoman ataupun juga isoter. Kami berdoa supaya Tuhan terus memulihkan mereka. Dan kami percaya firman Tuhan akan memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka, jamah. Tak lupa kami berdoa untuk tenaga medis, para dokter yang menangani pasien-pasien COVID. Kiranya Tuhan juga boleh lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Kami memohon untuk para pemimpin kami berikan hikmat di dalam setiap keputusan, kebijakan, agar itu terus ya Tuhan boleh menghidupkan keadaan bangsa ini, khususnya di dalam perekonomian. Tak lupa juga kami berdoa untuk situasi keamanan bangsa kami. Kiranya Tuhan juga terus boleh berkati Indonesia. Kami rindu Indonesia menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami menutupnya dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita. Di saat kita kecewa ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan, jangan kita putus asa ketika tidak ada jalan keluar. Tuhan pasti akan memberi kekuatan untuk kita menanggung semua yang kita hadapi. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan akan persembahan kita. Dan persembahan bisa ditransferkan langsung ke rekening gereja Pospey Istana Regency, atau jemaat bisa mengumpulkan di rumah dan dibawa ketika kita beribadah kembali ke gereja. Kita bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kesempatan pada saat ini kita bisa memberikan persembahan. Menaikkan satu pujian ini, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Bapa, kami bersyukur
Karena Engkau Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan ya Tuhan, untuk dapat memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Bapa, kami mohon supaya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Engkau memberkati kehidupan dan pekerjaan mereka. Memberkati juga ya Tuhan untuk setiap apapun yang diusahakan, boleh sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar persembahan ini menjadi berkat Tuhan bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan di muka bumi ini. Berkati untuk gereja-Mu ya Tuhan, dan setiap pengurus gereja untuk bisa mengelola dengan baik. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati untuk jemaat-Mu dan berkati untuk gereja-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh persembahan kami ini di dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Untuk kita bersama-sama menaikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sukianto. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyerahan daripada Roh Kudus, memberkati, melindungi kita hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Warta gereja minggu ini. Meskipun PPKM masih berjalan dan juga kita sudah ada di level 3, namun ibadah minggu depan kita tetap adakan secara online. Sehubungan dengan hal ini, jika nanti kita sudah bisa onsite, maka kami akan memberikan info melalui warta di grup WA Jemaat POSPI Istana Regensi. Yang kedua, saya rindu sekali jikalau kita semua punya kesempatan untuk bisa ikut di dalam doa yang kami adakan setiap hari Rabu jam 8 malam melalui Zoom. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam berdoa. Yang ketiga, setiap hari Sabtu jam 19.30 ada persekutuan pemuda. Demikian juga di dalam persekutuan remaja hari Sabtu jam 4 sore dan itu memang diadakan 2 minggu sekali. Hal ini juga semua akan diinfokan di dalam grup WA Keluarga Besar Istana Regensi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.